Halo guys, selamat datang di Raha Realistis Studio. Kali ini kita akan memulai tutorial Blender untuk animator dimulai dari interface Blender. Saya akan menyandingkan software Autodesk Maya karena salah satu tujuannya adalah membantu teman-teman yang terbiasa menggunakan Maya dan ingin belajar menggunakan Blender. Terkhusus hanya di tema pembahasan interface Blender saja. Untuk next video fundamentalnya tentunya saya tidak akan menyandingkan Autodesk Maya. Bagi teman-teman yang terbiasa menggunakan Blender untuk modeling ataupun render, tentunya tidak akan asing lagi dengan interface-nya. Tapi jangan di-skip. Di sini saya akan menunjukkan apa aja sih yang biasanya digunakan para animator di dunia industri animasi. Jadi simak sampai selesai ya. Pertama adalah jika kalian membuka Blender, ini adalah tampilan default dari Blendernya, dimana ada lampu, cube, dan kamera. Biasanya sih kebanyakan nih di delete ya, padahal pasti terkadang kamera tuh kita tambahkan lagi, tapi tentunya akan ada perbedaan kamera yang digunakan para animator. Jika di sini adalah workspace-nya ada layout, tentunya untuk animator adalah animation. Ini workspace bawaan dari Blender. Untuk di Maya sendiri yang biasanya digunakan oleh para animator itu adalah di sini harus animation. Kemudian di sini workspace adalah animation. Oke, tentunya di sini ada perbedaan ya. Karena di Blender sendiri itu defaultnya udah 2 panel layar, dan di sini dropsheet, dan di sini timeline. Sementara di Maya adalah di sini grab editor, kemudian nih timeline, dan di sini satu panel layar. Di sini untuk outliner, ini layer, di sini channel box. Kalau untuk Blender sendiri, di sini outlinernya di kanan, yang biasanya di kiri. Tentunya harus terbiasa ya guys. Dan channel boxnya ada di sini. Oke, kita tentunya perlu panduan karena saya biar terstruktur untuk menjelaskannya. Pertama adalah dari hotkey atau customnya dulu ya. Untuk shortcutnya sendiri, untuk zoomnya ini scroll. Di Maya juga bisa scroll untuk zoom in, zoom out. Kemudian untuk memutar view di perspektif atau kamera sendiri itu biasanya di Autodesk Maya kan ALT dan klik kiri ditahan, kemudian diputar mouse-nya ya untuk melihat dari view perspektif ini. Sementara di Blender itu bukan ALT tapi adalah middle mouse. Oke, saya aktifkan dulu screen cast. Oke, saya aktifkan screen cast untuk memudahkan melihat shortcutnya. Untuk Blender sendiri untuk navigasinya adalah menekan middle mouse, ditahan, kemudian diputar mouse-nya. Karena tadi Blender pakai Alt kemudian klik kiri. Tentunya di sini harus terbiasa ya guys. Oke, untuk shortcut manipulator ini saya tambahkan terlebih dahulu cube. Di Maya yang biasanya itu adalah menggunakan W, E, dan R. Kita bisa lihat. Tentunya akan berbeda untuk di Blender ya guys. Di Blender itu untuk gesernya tuh adalah G atau grab. Untuk rotasinya adalah R, dan untuk skalanya adalah S. Jika teman-teman terbiasa untuk menggunakan gizmo atau manipulator seperti ini, tentunya sih untuk Autodesk Maya akan pasti terbiasa banget yang menggunakan ini. Cuman untuk Blender sendiri itu rada berbeda. Berbeda maksudnya untuk shortcutnya di sini biasanya harus menekan button gini, karena kalau kita tekan R itu gizmonya nggak muncul gitu, tapi langsung aja kita bisa ngerotate. Dan biasanya tuh terkadang pegel guys kalau harus dari mouse ke sini kemudian ke sini gitu. Terutama saya yang biasa menggunakan pen tablet itu berasa banget. Jadi ada shortcut yang memindahkan gizmo ini
terdekat ke kursornya, yaitu adalah shift spasi, kemudian kita pilih yang mana. Jadi ya sebenarnya agar tidak jauh-jauh amat gitu, atau terkadang di sini kan suka tersembunyi. Nah, dan ini juga harus terbiasa ya tentunya, karena tidak sesimpel di Autodesk Maya yang biasanya cuman W, E sama R. Untuk menggeser view seperti ini, saya tidak tahu namanya, yang jelas kita bisa dilihat aja, itu adalah tekan shift kemudian middle mouse tahan, karena untuk di Maya sendiri itu bukan shift sama middle mouse. Saya coba rubah ke perspektif dulu, yaitu di Maya adalah tekan alt sama klik middle mouse ditahan, sementara di Blender adalah memakai shift. Dari alt dan shift aja itu udah berbeda ya guys. Jadi balik lagi, teman-teman yang biasa menggunakan Maya harus terbiasa dengan rada terbalik-balik gitu deh shortcutnya guys. Zoom out, zoom in sebenarnya bisa pakai scroll, tapi di Blender juga bisa pakai control dan middle mouse ditahan seperti ini. Kalau di Maya itu adalah alt dan klik kanan. Di sini juga berbeda, tapi sebenarnya ada solusi tercepat bagi pengguna Autodesk Maya yang kepepet belum bisa terbiasa dengan shortcut Blender, adalah di edit preference, kemudian di key map ini ganti ke industri compatible. Nah, di sini udah menggunakan shortcut Autodesk Maya. Kita tekan E, dia rotate, tekan R, dia scale. Hanya saja saran saya adalah mending menggunakan shortcut bawaan Blender. Karena kenapa? Karena akan banyak sekali tool atau fitur Blender yang tidak bisa digunakan dengan shortcut Maya. Contohnya ya misalkan nanti di Graph Editor itu ada shortcut yang harus Blender dan nggak ada shortcutnya kalau misalkan tidak memakai shortcut Blender. Misalkan menggunakan shortcut Maya itu tidak akan muncul, karena salah satu kelebihan Blender menurut saya itu adalah shortcutnya tuh yang banyak banget gitu ketimbang Autodesk Maya. Jadi menurut saya pribadi sih pengalaman itu shortcut malah membantu pengerjaan lebih cepat ya guys gitu. Oke, untuk seputar shortcut kit segitu aja, nanti next videonya akan bertambah banyak gitu. Oke, sekarang perspektif kamera. Di sini ada perspektif kameranya. Ini untuk view kamera, nanti saya akan jelaskan karena di sini ada view kamera. Untuk perspektif kamera terlebih dahulu, yang biasanya untuk view front di Maya kan spasi, klik kiri tahan, kemudian tekan front gitu. Di Blender sendiri itu kita bisa pilih ini. Sorry, saya geser dulu biar agak lebar. Sorry. Kita bisa menggunakan apa ini namanya, viewport klik ya. Tapi ada juga shortcutnya, yaitu adalah angka 1 numpad. Sorry, ini sepertinya ada yang saya kembalikan ke Blender dulu karena kok rubah ya. Ini angka 1 numpad, kemudian angka 3-nya dari samping ya biasanya. Mana biasanya tuh? Ini nih guys. Ini dari kanan shortcutnya, ini dari front. Kemudian top dari angka 7 biasanya. Atau kalaupun nggak hafal ya dari sini aja. Itu udah cukup membantu cepat sih. Karena kalau di Maya kan balik lagi tadi kita tekan spasi tahan, kemudian klik kiri tahan, kemudian kita pilih yang mana, misalkan perspektif. Kalau ini ingin perspektif ya middle mouse-nya aja diklik seperti ini. Kemudian di manipulator gizmo ya.
manipulator gizmo itu seperti ini guys. Kita pilih yang move deh biar gampang. Kemudian saya duplikat terlebih dahulu agar tahu perbedaannya. Ini saya rotate, saya kembali ke move. Nah, kita lihat aksisnya adalah Z yang warna biru tuh keduanya sama-sama ke atas ya. Untuk para animator pasti sering menggunakan global atau lokal. Kalau untuk untuk Maya sendiri itu biasanya bukan lokal namanya. Saya coba ke mana, rubah dulu ke polygon, saya tambahkan dulu cube biar tahu perbedaan. Saya rotate juga. Nah, di Maya sendiri biasanya tuh tekan W, tahan, kemudian pilih word atau object. Word adalah kedua-duanya tuh sama ya. Cuman balik lagi aksisnya rada berbeda guys. Kalau di Blender itu ke atas itu Z ya, nih Z ke atas itu Z. Kalau di Maya itu ke atasnya Y. Jadi di sini aja udah perbedaannya di situ ya guys. Udah beda deh, kalau ke atas tuh Y, kalau di Blender itu Z. Kalau di Maya sendiri itu objek biasanya tekan W, tahan, klik kiri. Nah, objek itu mengikuti sesuai objeknya, rotasi objeknya gitu. Kalau kita rotate ya Y-nya beda lagi, akan lebih ke bawah. Kalau di Blender sendiri itu di sini ada lokal dan global. Lokal itu ya objeknya. Kalau di Maya, kalau di Blender kan lokal. Nah, lokal dia mengikuti sumbu dari objeknya. Misalkan kayak tadi, misalkan kita rotate, Z-nya tuh mengarahnya ke berbeda lagi gitu guys. Kemudian masih di di manipulator atau gizmo ya tadi adalah global lokal axis. Kebalik, global lokal axis ya tadi, yang ini global lokalnya di sini untuk Blender, ini di manipulator atau gizmo. Nah, biasanya di Maya adalah saya sering menggunakan seperti ini, memperbesar atau memperkecil dari manipulatornya. Ini akan sangat membantu sekali karena untuk menggunakan, misalkan gini deh, belepotan, nggak terbiasa membuat tutorial. Kalau misalkan kecil, saya pilih terus saya geser tuh, kegesernya kan jadi banyak banget. Kalau saya perbesar ininya, saya geser tuh bisa kecil banget ngerotetnya gitu. Semakin besar gizmonya, value yang dihasilkan semakin kecil. Kalau semakin kecil gizmonya, value yang dihasilkan semakin besar. Itu akan sering digunakan untuk para animator. Nah, kalau untuk Blender sendiri itu ada di preference. Nah, ini salah satu kelemahan sih bagi saya yang terbiasa menggunakan Maya. Viewport, di viewport. Nah, gizmo-nya tuh di sini nih. Nah, cuman tidak se-unlimited Maya. Ke Maya kan bebas segede apa aja bisa tuh. Kalau di Blender itu cuman sampai 200 doang. Tapi kelebihannya adalah ketika kita butuh kecil itu, misalkan nih saya pilih rotate. Nah, terus saya pengen lebih kecil lagi value-nya, dari jauh bisa tuh, kemudian tekan R aja nih. Ini jadi dari jauh tuh, itu bisa kecil lah. Nah, itu perbedaannya, dimana di Autodesk Maya biasanya tuh memainkan ukuran dari gizmo atau manipulatornya. Kalau di Blender adalah dari shortcutnya, misalkan R atau G atau S. Jadi saya jarang sekali untuk memainkan size dari gizmo atau manipulator. Kemudian terus bagaimana jika di Maya itu misalkan hanya ingin Y aja gitu, tapi dengan manipulator atau gizmo yang besar? Tentunya di Blender akan bermain shortcut lagi ya guys. Jadi misalkan saya butuh Y aja nih, puter,
tapi dari jauh itu bisa dengan R kemudian pilih Y. Nah ini aksisnya adalah Y saja gitu, R Y. Kalau Z ya R Z, kalau X ya kalau X ya R X. R kan rotasi ya guys gitu. Kembali lagi Blender itu adalah bermain shortcut, jadi kita harus hafal shortcutnya dan terbiasa dengan shortcut. Maka dari itu saya saranin mendingan jangan dirubah ke industri ke compatible industri. Kemudian front, right, back, top view. Oke, yang tadi sudah sini tuh. Oke, itu udah ya. Kemudian kita ke object node atau pose mode. Nah di Blender sendiri saya buka yang ini, kita ke Maya dulu. Kalau di Maya ketika kita reference karakter itu dia rignya udah bisa langsung digerakkan ya, udah bisa langsung kita seleksi satu, kemudian ya tinggal animate aja gitu. Walaupun berbeda karakter juga kita bisa langsung klik saja, tetapi di Blender sendiri itu ada namanya object mode, pose mode. Ini adalah di object mode, jadi kita nggak bisa seleksi dari rignya sendiri itu. Kita harus rubah dulu ke pose mode, nah baru bisa kita rubah. Ini banyak dikeluhkan sih sama temen-temen yang biasa menggunakan Maya gitu, kayak aduh ribet banget kalau misalkan pengen seleksi yang ini harus kembali ke object mode dulu, ini ke pose mode dulu. Sebenarnya bisa kita open semua dalam pose mode. Caranya adalah seleksi dulu yang rignya yang satu, kemudian rig yang dua, kemudian kita pilih ke pose mode. Nah ini semuanya langsung kebuka guys. Tapi kekurangannya kalau kita ingin mengseleksi objek selain rignya, kita harus tetap ke objek mode dan seleksi lagi objek lain selain rig gitu. Kalau di Maya sendiri itu kan lebih simpel, tinggal ini bisa langsung seleksi, kemudian ini juga bisa diseleksi. Nah itu ada perbedaan dari Blender dan Maya. Oke, kemudian pivot point.